Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulaiman. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi Desain Komunikasi Visual. Saat ini saya berada di semester 6. Oke, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan self-record interview sebagai kandidat Google Student Ambassador. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Hal yang paling saya sukai dari Google adalah banyaknya layanan yang diciptakan Google untuk membantu kebutuhan sehari-hari kita. Dan juga Google itu selalu menghadirkan inovasi yang canggih dan relevan untuk kebutuhan kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, ataupun sebagai masyarakat umum. Sebagai mahasiswa DKV, saya sering memanfaatkan berbagai tools dari dari Google untuk mengerjakan tugas saya seperti membuat project desain, dimana saya menggunakan Google Search untuk menemukan inspirasi dan referensi visual, serta saya menggunakan Gemini AI untuk menyusun, mengembangkan ide dan konsep project desain saya. Selain sebagai mahasiswa DKV, saya juga mahasiswa yang aktif berorganisasi, di mana saya sering menggunakan Google Workspace untuk menyusun, mengkoordinasikan kegiatan saya gitu. Dan juga untuk teknis pelaksanaan kegiatan, saya juga selalu menggunakan Google Gemini gitu. Saya selalu mendiskusikannya dengan Google Gemini gitu. Oke, sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Jika saya membuat acara Teach and Child, saya akan merancang sebuah kegiatan interaktif bernama Productivity Battle, Create, Collaborate, and Chill. Dalam kegiatan ini, peserta akan dibagi ke dalam beberapa tim dan diberikan sebuah challenge untuk menyelesaikan mini project dengan cepat dan kreatif. Misalnya membuat konten desain, campaign sederhana, atau solusi dari suatu masalah gitu. Jadi menariknya itu seluruh prosesnya itu harus memanfaatkan tools seperti Google Docs, Google Slide, Google Sheet untuk hingga AI seperti Gemini, dan bisa juga tools di luar Google, entah itu Canva, CapCut, dan lain sebagainya gitu. Setiap tim akan berkolaborasi secara real time, mulai dari brainstorming ide, menyusun konsep, hingga mengeksekusi hasilnya. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman dan pemahaman dalam menggunakan teknologi dalam bekerja lebih cepat, kreatif, dan terorganisir. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Salah satu pengalaman saya berpikir out of the box adalah saat menjadi koordinator divisi acara di sebuah kegiatan nasional. Waktu itu tantangan terbesar saya adalah kurang pengalaman di bagian teknis pelaksanaan. Walaupun sebelumnya saya pernah menjadi panitia, sebelum menjadi koordinator saya tuh pernah menjadi panitia anggota divisi acaranya gitu. Tapi karena kurangnya bimbingan dari petinggi kependidikan itu, jadi saya tuh bingung harus mulai dari mana dan bagaimana menyusun alur acaranya gitu. Tapi saya memanfaatkan teknologi yang ada gitu, seperti ya teknologi dari Google, mulai dari AI Gemini. Di situ saya mendiskusikan terkait pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya, konsep kegiatannya, serta saya menggunakan Google Workspace untuk mengkoordinasikan teknis kegiatan gitu dengan anggota-anggota divisi acara. Dengan memanfaatkan teknologi Google ini dan teknologi yang lain, saya bisa menyelesaikan
saya bisa menyelesaikan kegiatan nasional itu dengan lumayan baik lah gitu. Di sini menjawab pertanyaan keempat. Kalau saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, hal yang paling bikin saya bangga di 3 bulan pertama adalah ketika saya membuat mahasiswa lebih dekat dan terbiasa menggunakan tools Google dalam keseharian mereka. Saya ingin bikin kegiatan seperti workshop atau Teach and Child yang santai tapi langsung praktik. Jadi mahasiswa bisa ngerasain sendiri bagaimana tools seperti Google Docs, Google Sheet, Slide, sampai game ini bisa bantu mereka jadi lebih produktif dan kreatif. Harapan saya di dalam kampus bisa terbentuk kebiasaan baru, dimana mahasiswa nggak cuma pakai teknologi seadanya, tapi benar-benar maksimal gitu. Dan di luar kampus mereka bisa membawa skill itu supaya jauh lebih siap, adaptif, dan inovatif. Karena buat saya yang paling penting bukan cuma acaranya, tapi dampak nyata yang bisa dirasakan. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.